Halo semuanya. Seperti yang sudah ada di judul dan di thumbnail, betul, aku bakal ke Jogja sendirian. Dan ini pertama kali aku naik kereta. Jadi doakan saya semoga lancar ya. Ini aku udah sampai stasiun Pasar Senen dan ini udah dapat tiketnya. Tiketnya 260.000 dari Pasar Senen ke Yogyakarta. Ini benar-benar sendirian ya guys. Bisa dilihat tidak ada orang lain di sekitar saya, mantap. Nah, setelah nunggu, ini keretanya udah ada dan kita udah bisa masuk. Aku berangkat pukul 11 malam. Kenapa malam? Karena perjalanan dari Jakarta ke Jogja itu sekitar 9 jam. Dan kalau aku berangkat malam, aku tibanya itu sekitar jam 7 pagi gitu. Kenapa? Karena ya aku juga pengen explore Jogja lebih awal gitu pagi, karena aku cuma 2 hari guys, jadi aku sangat memaksimalkan waktu. Dan juga check in di hotel itu adalah jam 2, jadi aku nggak bisa datang check in langsung di hotel, jadi harus nunggu dulu, dan nunggunya itu sembari jalan-jalan aja gitu. Aku merencanakan perjalanan ini berdasarkan searching di Google aja, mulai dari milih tempat duduk, milih hotel, destinasi dan sebagainya, itu dari Google semua. Jadi kalau kalian mau solo travel, solo trip, searching aja guys. Ini keretanya udah berangkat dan dari jam 12 itu sampai jam 6 aku pakai buat tidur doang. Karena nggak tahu mau ngapain. Dan ini kalian bisa charge handphone kalian juga di sini. Oke, selamat pagi dengan muka bantal saya. Ini ngantuk banget asli, tapi pagi-pagi udah disuguhkan dengan pemandangan sawah yang lumayan nyegerin ya. Mantep banget lah Jogja. Ini bentar lagi nyampe dan aku membuka perbekalan yaitu susu dan roti. Jadi aku makan dulu karena pas sampai di sana aku langsung mau jalan-jalan aja dan nanti makannya pas makan siang aja gitu. Ini aku bawa dari Jakarta BTW. Di gerbong kereta sih ada tempat makan, tapi aku masih ngantuk jadi makan bekal aja. Ini udah sampai deh di stasiun Yogyakarta jam 7 apa setengah 8 gitu. Nah, kita keluar dulu dari stasiunnya dan ini udah nyampe. Seneng banget sih. Nah, untuk ke destinasi yang pertama kita naik beca. Ini harganya 20.000 sih, dan tapi kalau kalian bisa nawar kayaknya bisa sih 15.000 gitu, tapi aku nggak bisa nawar. Nah, tujuan pertama adalah Tugu Jogja dan ini deket banget sih sama stasiun Yogyakarta. Sebenarnya bisa jalan kaki tapi nggak tahu ya, saya mager aja. Oke, setelah foto-foto tadi aku bakal ke halte terdekat Trans Jogja untuk ke untuk ke Candi Prambanan. Jadi ada sekitar 200 meter dari Tugu Jogja tadi, tinggal lurus ke arah jalan ya, apa ya tadi, pokoknya aku tulis di sini nanti. Ini tinggal jalan 200 meter dari Oke, ada sedikit tragedi, tapi nggak apa-apa, harus tetap tersenyum dan melanjutkan perjalanan karena nggak lama bus yang selanjutnya datang guys. Nah, ini aku sendirian, entah kenapa sepi banget. Nah, ini udah deket lagi sampai Candi Prambanan. Ini naik gokar dari halte Candi Prambanan ke Candi Prambanannya gitu, karena lumayan jauh sih. Nah, kita beli tiket dulu di sini. Nanti harganya aku tulis ya. BTW di sini aku ada 3 orang. Kenapa? Padahal tadi aku sendiri kan. Nah, ini aku ketemu teman kenalan di halte Candi Prambanan ketemunya. Dan kita sama-sama ke Candi Prambanan ya. Ya udah kita bareng aja gitu. Nah, ini dia Candi Prambanannya, cantik banget sih. Aslinya lebih cantik sih sebenarnya. Dan hari ini tuh terik banget di sini. Jadi dan ini sekitar pukul 10 pas 11 gitu. Terik sekali ya pemirsa. Ya kita gaya-gayaan dulu, jeng ya. Nah, ini aku naik ke salah satu candinya dan lihat pemandangan dari atas.
Hari itu sih cukup ramai, ada yang study tour juga, ada turis, banyak sih. Tapi nggak padat, masih bisa jalan-jalan dengan leluasa. Nah, kita keluar dari Candi Prambanan, karena ini luas banget ya. Jadi nih di sini bahkan ada hewan-hewan. Nah, kayak ini nih burung kasuari, ada rusa di sana, di sini ada burung merak. Enak banget sih di sini jalan-jalan, dan lumayan adem juga karena banyak pohon. Di sana rusanya. Dan itu burung kasuari. Nah, itu sekarang kita keluar. Ini beneran keluar dari Candi Prambanannya. Dan kalau kalian keluar, kalian bakal disambut dengan penjual-penjual oleh-oleh. Kayak baju, gantungan kunci, dan sebagainya. Bakal rame banget sih. Nah, ini kita naik Grab lagi sampai ke halte atau terminal Prambanan. Nah, naik lagi. Kita naik bus Trans Jogja buat ke kota lagi. Kita ke destinasi selanjutnya. BTW ini jam 12 apa jam setengah 1 gitu, pokoknya udah masuk waktu zuhur. Jadi kita harus mencari masjid. Nah, ini BTW banyak banget ya museum di Jogja itu. Pas aku turun di halte tadi udah disambut dengan museum juga. Nah, ini aku ke Masjid Kraton. Pokoknya masjid ini deket Kraton. Nah, habis dari masjid kita ke Keraton Yogyakarta. Nah, ini kita masuk dan beli tiket dulu ya. Kita dapat deh tiketnya, kayak gelang gitu, lucu banget. Nah, ini kita explore deh isi dari Keraton Jogja. Karena ini udah siang, jam 2 kalau nggak salah, udah lapar banget, saatnya kita mencari makanan. Dan tau lah ya, kita ke Jogja tuh harus cari makanan khasnya, yaitu gudeg. Ini banyak banget sih, gudeg Biujum ini banyak banget. Pilih aja, ini aku pakai yang pakai telur, harganya 24.000. Ini aku pertama kali nyoba gudeg sih seumur hidup, dan rasanya itu manis. Ada pedesnya juga. Jadogannya itu pedas dan manis. Hai guys, jadi habis makan ini aku jalan lagi menuju museum kereta Keraton. Ini harusnya tadi terlalu jauh dari Keraton, tapi karena aku lapar jadi aku makan dulu gitu. Dan ya, ternyata setelah jalan jauh dan cukup terik, ternyata museum keretanya tutup karena ada perbaikan. Yaudah, kita jalan aja ke destinasi selanjutnya ya, di daerah Malioboro. Kita naik becak.
Ini sebenarnya masih luas banget ya guys nih, masih ada di rumah lagi satunya di sebelah sana, terus ada ruang audiovisual juga, jadi kayak di sini tuh luas banget. Nah iya, aku lagi sama seseorang kenalan di Museum Benteng tadi. Jadi di tempat terakhir aku di Museum Benteng itu aku ketemu beliau ini, dan ternyata dari Jakarta. Jadi kita bareng ke Museum Sono Budoyo ini. Ini nggak jauh, kita jalan kaki. Dan uniknya di sini tuh ada kayak pertunjukan wayang tapi secara digital gitu. Jadi aku sempet nonton 2 kali karena menarik aja gitu. Aku suka visualnya, terus ada musik-musiknya juga, jadi aku suka. Nah, kalau kita masuk ke Museum Sono Budoyo ini, kita bisa pergi ke 2 tempat. Tempat yang pertama, yang pertama kali kita masuk, terus nanti ada lagi tuh tempat baru. Nah, isinya tuh sebenarnya mirip-mirip, tapi lebih ke wayang sih yang aku lihat. Nah, ini aku karena capek banget, udah asar juga, jadi memutuskan untuk pergi ke hotel buat check in. Ini aku naik beca lagi. Nah ini dia hotel yang aku pilih, yaitu Kapsul Hotel. Kenapa aku pilih Kapsul Hotel? Karena aku cuma sendiri, terus aku nggak lama, dan aku cuma butuh tempat buat tidur aja. Jadi nggak nyari yang kayak bener-bener hotel gitu ya. Gitu sih guys. Nah dari pintu masuk tadi itu belok kanan lurus, dan kita bakal ketemu loker. Cara bukanya pakai kartu yang sama untuk buka pintu kamar gitu. Ini cukup luas, cukup lah buat 1 orang. Aku simpan sepatu dan tas. Nah ini tuh kalau ditutup gak bisa kebuka lagi, jadi kalau mau buka ya kartu itu lagi. Kalau buat masuk ke kamarnya tinggal tap. Jadi ada 2 lantai gitu. Aku alhamdulillahnya dapet yang bawah, karena kalau ke atas menurutku agak susah juga sih naiknya. Nah kita tap, terus kita tarik deh, slide gitu pintunya. Nah kan ini masih gelap kan. Nah untuk nyalain lampunya, kita masukin kartunya di tempatnya dan nyala deh lampunya gitu. Tiding. Nah ini keadaan kamarnya, jadi cukup nyaman. Udah dapet selimut, handuk, dapet air, dapet remote TV beserta TV-nya tentu aja, ada pasta gigi dan sikat gigi, terus ada earphone buat dengerin suara di TV-nya. Tapi itu nggak baru ya guys earphone. Nah ini untuk ngatur lampu yang di atas itu, jadi kita tinggal slide aja gitu. Nah ini kita bisa nge-charge handphone, dan earphone itu kita pasang di situ buat dengerin apa yang di TV. Nah itu tadi buat buka pintunya, dan kalau udah diklik udah bisa buka lagi. Terus ini buat mengatur lampu yang di cermin ini. Ini warnanya sih maaf batuk ya, maaf. Tada, bagus ya. Nah itu dapat bantal 1. Udah sih guys, itu aja. Nah kita ke musolahnya, itu dari pintu masuk atau pintu keluar itu belok kiri, lalu belok kanan. Dan itu musolahnya di pojok, ada tempat wudhu juga di situ. Dan ini adalah tempat makan atau restonya di hotel Kapsul ini. Lumayan beragam juga menunya, dan karena sekarang lagi hujan jadi aku nggak bisa jalan-jalan keluar. Dan karena hujan juga, aku pesennya bukan, susu jahe. Enak sih.
Nah terus karena aku suka banget sama kue tiaw, pas aku lihat kue tiawnya udah aku pesen deh kue tiawnya. Terus kue tiawnya itu kue tiaw seafood, jadi ada udang, cumi gitu-gitu, ada bakso ikan, mantap. Ini enak banget sih guys, worth the price. Nah pas aku cobain tomatnya, wow wow kalau aku nggak salah inget semuanya tuh susu jahe sama kue tiawnya 35.000 kalau nggak salah ya. Nah karena udah reda hujannya, jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan ke daerah Malioboro, karena sebenarnya dari hotel ke daerah Malioboro itu yang jalan ini sebenarnya cuma 100 meter atau 150 meter, jadi cukup jalan kaki aja. Dan ramai banget sih ini sebenarnya, padahal lagi hujan loh guys, coba lihat hujan. Jadi aku berteduh gitu, dan pulang-pulang aku beli wedang ronde. Sebenarnya sih aku mau nyari bukan wedang, kembang tahu, tapi gak ada gitu. Jadi yaudah kita makan ini aja. Oke, ini udah pagi. Seperti yang aku liatin tadi, yang aku pesen di kita.com itu kita dapat sarapan. Nah, nanti dapat sarapannya nasi goreng, terus dapat buah juga, terus minumannya ada teh hangat. Ini buahnya pepaya sama semangka. Udah enak, gratis lagi. Nah, karena sedikit gerimis, jadi aku pakai payung buat ke stasiun. Oh ya, aku ke stasiun itu jalan kaki karena cuman beberapa ratus meter dari hotel tadi, yang masih pagi jadi masih semangat gitu buat jalan, kayak capek. Udah nyampe di stasiunnya, dan keretanya udah datang. Ini kalau nggak salah sekitar jam 10 ya, nanti aku liatin tiket. Ting.